Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang materi manajemen insiden keamanan. Ya, oke. Setelah Anda mempelajari berbagai berbagai celah keamanan, kemudian berbagai teknik-teknik yang bisa untuk mengamankan celah tersebut. Sekarang kita akan belajar dari sisi manajemennya, ya. Harusnya bagaimana sih manajemennya, ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah Anda diharapkan akan memahami konsep dan manajemen insiden keamanan informasi. Kemudian Anda juga mampu menyusun insiden report sesuai dengan standar, ya. Nanti standar ini masing-masing perusahaan berbeda dannya. Kemudian Anda juga dapat merancang SOP untuk mitigasi insiden di masa depan. Nah, begitu ya. Jadi nanti ada PR-nya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Ini contoh kasus pertama, ya. Jadi baru saja beberapa waktu yang lalu, pada bulan Oktober 2024 itu aplikasi e-visa, ya, itu dia memiliki sebuah celah di mana data wisatawan yang sudah scan e-visa ya ketika mereka memasuki Bali itu tampil ya sehingga bisa dilihat oleh wisatawan selanjutnya begitu. Nah, ini bagi wisatawan asing ini merupakan sebuah concern, sebuah perhatian di mana dalam hal ini pemerintah kita yaitu Ditjen Imigrasi itu dituduh meng, apa ya, menyebarkan datanya, data pribadinya ya. Jadi kalau di luar negeri ini data pribadi itu merupakan hal yang sangat private, sangat penting sehingga ketika dia terekspos, nah mereka bisa marah-marah gitu. Maka langkahnya saat itu Dijen Imigrasi menonaktifkan e-visa untuk sementara. Begitu ya. Jadi ini ada mungkin bukan error tapi sedikit kesalahan di kode program saja untuk menangani masalah data apa yang tampil seperti itu ya. Oke, next kasus selanjutnya ya. Serangan ransomware pada PDN. Nah, ini sempat bikin heboh ya. Tahun lalu juga Juni 2024. Nah, ini indikasinya adalah salah satu pegawai mengunduh aplikasi bajakan di mana aplikasi bajakan tersebut biasanya crack-nya itu mengandung ransomware. Begitu ya. Kemudian karena ransomware-nya ini dia cukup canggih, smart ya, dia bisa menginfeksi ke server-server yang lain sehingga dia bisa menyandra datanya yang ada di server tersebut ya. Maka langkah adalah Diskominfo pada saat itu menonaktifkan sementara layanan PDN, Pusat Data Nasional ya. eh, kemudian berusaha memulihkan data dari backup-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau Anda mengikuti beritanya, ini seru karena pihak Diskominfo saling melempar tanggung jawab, ya. Ada yang bilang harusnya pengguna PDN dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang nitip server di sana atau nitip aplikasi di servernya PDN itu yang membackup, ya. Nah, juga pihak dari pemerintah daerah dia menyangkal bahwa harusnya backup itu adalah tugas dan tanggung jawabnya pengelola PDN yaitu Diskominfo. Nah, intinya eh, data yang dipulihkan itu bukan data terbaru ya, itu beberapa waktu sebelumnya. Jadi di sini eh, poin pentingnya adalah backup itu sangat penting ya. Kita nggak tahu kapan dibutuhkan, tapi backup itu adalah sangat penting sekali. Oke. Kemudian kasus ketiga. Nah, ini sudah agak lama. Ini Tokopedia Mei 2020. Ya, ini dia ada hacker yang dia berhasil membobol database Tokopedia melalui API. Ya, dia bisa scraping data, dia bisa mengambil data melalui API Tokopedia yang waktu itu katanya belum diamankan atau sudah diamankan tapi masih ada celahnya. Ya, di situ diklaim 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor. Ya, ini beberapa informasi dienkripsi ya, passwordnya dienkripsi, tapi beberapa informasi yang lain seperti nama, alamat, nomor HP dan lain sebagainya itu plain text. Jadi kita bisa tahu ini siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa. Nah, itu aja udah bahaya banget ya. Nah, begitu. eh
Sekarang bagaimana jika hal ini terjadi kepada Anda? Ya, Anda bekerja sebagai IT di sebuah perusahaan, kemudian data perusahaan Anda bocor. Nah, apa yang dilakukan? Ya, oke. Nah, di sini kita akan bahas ada beberapa standar ya. Di ISO ya kita tahu bahwa ada lembaga yang mengeluarkan standar Information International Standard Organization. Nah, dia punya ISO IEC 27035 series. Kenapa series? Karena ada banyak di sini. Tentang apa? Tentang information technology, information security, incident management ya. Bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan manajemen kepada insiden kejadian terkait dengan security ya, yaitu ada pengerusakan, pencurian data, pembobolan dan lain sebagainya. Itu semuanya dianggap sebagai insiden kejadian. Nah, oke, coba kita coba lihat ya. Di sini ada 4 standar. Indonesia mengadaptasi namanya RSNI 3. eh, Rancangan Standar Nasional Indonesia versi 3 untuk ini. Jadi kita punya desain untuk ISO 27035 ini yang versi Indonesia, versi pemerintah Indonesia gitu ya. Yang mengadopsi adalah namanya BSN, Badan Standarisasi Nasional ya. Kita langsung aja merujuk ke aslinya ya, ISO-nya yaitu 270.351 itu tentang prinsip and process of incident management. Yang duanya itu guideline to plan and prepare for incident response. Yang ketiga guideline for ICT incident response operation. Dan yang keempat ada guideline for coordination of incident response. Jadi ini adalah satu kesatuan. Semuanya harus digunakan, tidak bisa sebagian saja karena keempat hal ini saling mendukung. Ya, jadi nggak boleh. Wah, saya mau pakai yang satu aja Pak, yang dua tiga empat nggak usah. Nah itu bisa, tapi kurang sempurna nantinya ya. Oke, kita coba kupas tipis-tipis ya, dalamnya seperti apa. Mohon maaf, saya nggak bisa kupas terlalu banyak karena untuk mendapatkan dokumen ini yang asli harus berbayar, gitu ya, dan harganya lumayan, begitu. Oke, ini yang pertama ya, prinsip and process of incident management ya. Jadi ada beberapa proses utama ya ketika terjadi sebuah insiden, bagaimana cara manajemennya. Yang pertama adalah plan and prepare ya, kita punya persiapan dulu. Kemudian identify, detect and report ya, mengidentifikasi insiden, mendeteksi dan melaporkan. Kemudian assessment and decision ya, dia di assessment dulu insiden ini apa, efeknya bagaimana ya, dan diambil keputusannya, apa keputusannya, kemudian baru dilakukan respon. Setelah itu lesson learn. Jadi dari insiden ini kita belajar apa dan itu dimasukkan ke dalam sebuah dokumen sehingga ketika ada insiden selanjutnya itu akan lebih mudah dan lebih cepat untuk menanganinya. Oke, ya. Jadi di plan and prepare di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan kebijakan manajemen insiden, ya. Jadi ketika ada insiden itu apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus melakukan, ya? Menentukan anggota timnya, ya, dan melatih. Jangan lupa ya, ada pelatihan untuk meningkatkan kecepatan tanggap insidennya, begitu, ya. Jadi sehingga ketika terjadi insiden seperti misalnya kasusnya kemarin yang Bank BSI ya seperti itu dia kena ransomware, eh, harusnya itu bisa ditangani lebih cepat. Bagaimana cara menangani secara cepat sehingga tidak berlarut dan tidak fatal akibatnya, gitu ya. Itu ada di plan and prepare. Kemudian identify, detect and report. Di sini ada monitoring aktivitas di infrastruktur pendukung sistem informasi. Misalnya aplikasinya dimonitoring, adakah kegiatan yang mencurigakan misalnya. Misalnya ada user yang login dengan akun yang aneh. Nah, seperti itu misalnya ya. Atau misalnya di servernya kok tiba-tiba CPU-nya habis ya. Tiba-tiba kok prosesnya tinggi ya. Apa yang menyebabkan ini? Atau di jaringannya misalnya kok tiba-tiba ada traffic yang besar ya. Ini trafficnya SMB. Ini ke arah IP tertentu. Wah, jangan-jangan ini serangan. Begitu ya. Nah, itu bisa deteksi. Ya, deteksinya dia bisa secara otomatis menggunakan IDS ya, Intrusion Detection System atau IPS, Intrusion Prevention System atau mungkin secara manual ya. Jadi ketika usernya mengalami sebuah ini kok gini ya jalannya ya. Harusnya aplikasi saya kok kok jadi lambat ya. Harusnya nggak seperti ini. Nah, seperti itu bisa dilaporkan ya.
Nah, ini dilaporkan kepada pimpinan berwenang. Nah, ini harus ditentukan kembali lagi ke sini. Siapa apa namanya yang berhak menentukan kebijakan ini? Jadi tidak semua pimpinan, misalnya yang mengalami bagian keuangan, apakah bisa langsung lapor kepada head of IT atau ke pimpinan IT, ataukah harus ke pimpinan keuangan dulu? Nah, seperti itu. Itu harus ditentukan alurnya. Oke, selanjutnya assessment and decision ya. Nah, ini kita udah belajar dulu matriks resiko ya, masih ingat ya? Nah, itu jadi kita bisa gunakan matriks resiko itu untuk mengasesmen anomali sehingga nanti kita bisa menentukan langkah penanganan yang tepat ya. Nanti di belakang kita kasih contoh kasusnya ya. Kemudian setelah kita tentukan penanganan yang tepat, dilakukan responnya. Harus bagaimana merespon dari insiden tersebut ya. Sesuai dengan apa? Hasil dari asesmennya. Terakhir, setelah semua beres, itu dilakukan review untuk mengidentifikasi penyebabnya. Kemudian hasilnya dia ditulis, didokumentasikan. Jika misalnya, oh ternyata ini perlu mengupdate SOP yang ada, atau perlu mengupdate rule firewall yang ada, oh atau perlu mengupdate aturan-aturan yang ada, itu bisa dilakukan berdasarkan dari hasil dokumentasi insiden ini. Jadi seperti itu ya. Itu baru di ISO 27035 yang pertama. Ini baru yang pertama ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Oke. Yang kedua ini adalah guideline to plan and prepare for incident response ya. Jadi plan and prepare, persiapan itu penting ya. Kan katanya ada apa namanya kata-kata mutiara ya. Separuh dari kesuksesan itu adalah persiapan. Jadi kalau kita nggak siap, ya sulit untuk sukses begitu ya. Oke, yang pertama kita butuh apa? Dokumen rencana manajemen insiden ya. Di dokumen ini isinya apa isinya? Siapa yang berwenang. Jadi ketika ada insiden harus melapor ke siapa, kapan dan bagaimana dilaporkan, kemudian mekanisme eskalasi laporan ya. Misalnya nih, ada insiden eh, pintu ruang server nggak bisa dikunci. Nah, itu bisa insiden itu ya. Harus melapornya ke siapa? Kepada kepala bagian infrastruktur atau kepada kepala bagian IT atau langsung ke top manajemen, ke direktur utama perusahaan. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana bisa dilaporkan? Apakah ada formnya? Harus mengisi formnya, baik itu digital maupun manual ya. Apa namanya? Nggak bisa dong tiba-tiba kita ngomong ketemu dengan teman, itu ruang server nggak bisa tutup pintunya. Nah, itu nggak dianggap sebagai insiden nanti kalau tidak secara resmi dilaporkan. Kemudian mekanisme eskalasi lapor. Nah, ini ya, ini salah satu kemarin kalau ada mengikuti kasusnya BSI itu yang membuat dia lama, salah satunya adalah karena ini nggak jalan. Mekanisme eskalasi laporan nggak jalan. Jadi udah kena ransomware, tapi nggak segera dilaporkan, nggak tahu melaporkannya kemana, mungkin juga mereka nggak punya apa form untuk melaporkannya atau SOP-nya atau mungkin pegawainya yang nggak tahu ya mereka punya tapi pegawainya nggak tahu kemudian ya semakin kacau sampai ke manajemen tertinggi itu sudah kacau balau gitu ya jadi sulit ditangani begitu selanjutnya apa kita perlu dokumen penilaian risiko ya jadi ini di dokumen ini isinya apa identifikasi ancaman dan kerentanan yang kita miliki ya dulu kita sudah pernah belajar bagaimana mengidentifikasi ancaman threat dan kerentanan vulnerability ya silahkan buka kembali materi kita yang dulu ya kemudian menilai probabilitas ya kemungkinannya ini apa bisa pakai matrix ya kemudian dampak ke bisnisnya apa setelah itu menetapkan prioritas mitigasi apakah ini urgent harus segera dilakukan ataukah ini bisa di pending berapa lama pendingnya ataukah ini tidak dianggap sebagai insiden bahkan gitu ya kemudian evaluasi resiko ya contohnya misalnya kayak tadi ya kunci ruang server nggak bisa ditutup karena kuncinya rusak seperti itu ya nah ini bisa dianggap insiden bisa juga bukan begitu kalau emang rusaknya beneran rusak ya nggak ada masalah tapi kalau rusaknya karena dirusak ya ada orang yang sengaja merusak artinya dia akan melakukan langkah-langkah selanjutnya setelah dia merusak pintu server. Ya, artinya kan jadi kunci tuh. Maka selanjutnya dia bisa masuk ke ruang server tanpa harus ribet cari kuncinya. Nah, itu bisa jadi insiden seperti itu ya. Nah, itu harus di evaluasi seperti itu resikonya.
Selanjutnya, nah ini pembentukan dan pelatihan insiden respon tim, ya. Disarankan lintas divisi, ya. Divisi IT kan luas ya. Ada yang programmer, ada yang server administrator, ada yang network administrator, ada yang banyak-banyak bagian, ya. Kalau bisa dilibatkan individu-individu dari masing-masing divisi tersebut, yang tentunya memiliki kemampuan khusus di bidangnya. Jadi bukan sembarang orang, ya. Kamu programmer, kamu ikut di tim ini, incident response team. Padahal dia programmer front end, ngurusin UI. Loh, saya nggak ngerti apa-apa masalah database, misalnya seperti itu. Ya, jadi harus memiliki kemampuan khusus di bidangnya. Ya. Kemudian jangan lupa uji coba dan latihan. Ya, ini sering sering diabaikan. Namun kalau beneran terjadi insiden, ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi harus sering-sering diuji coba, kemudian dievaluasi hasilnya. Misalnya tiba-tiba sengaja dirilis, nih saya merilis sebuah malware ke jaringan perusahaan. Kita lihat bagaimana insiden respons timnya bekerja. Misalnya, eh, malware saya sudah terdeteksi oleh IDS, Intrusion Detection System. Nah, sejak terdeteksi sampai misalnya ini saya kepalanya ya, head of IT-nya, sampai saya dapat laporan, itu butuh waktu berapa lama? Siapa yang melaporkan? Bagaimana cara dia melaporkan? Nah, itu untuk evaluasi dari yang plan tadi, ya rencana tadi, ya itu bisa dilakukan pada uji coba dan lahan. Kemudian evaluasi, ya. Oh, ternyata masih banyak pegawai saya yang nggak tahu bahwa dia adalah bagian dari insiden response team. Oh, dia tahu bagian dari insiden response team, tapi dia nggak tahu bagaimana cara melaporkannya. Oh, dia tahu ada insiden, dia tahu harus melaporkan, tapi dia nggak tahu harus ke siapa melaporkannya. Nah, apa yang harus dievaluasi? Oh, misalnya, ini dibuat struktur organisasi besar gitu ya, ditempel di tembok seperti itu. Ya, kalau emang itu hasil dari evaluasi, kenapa tidak? Gitu ya. Atau kita buat website khusus untuk insiden response team. Seperti ya nggak apa-apa kalau emang itu hasil dari evaluasi. Isinya adalah memperbaiki SOP, aturan, dan lain sebagainya. Oke, sekarang yang ketiga, guideline for ICT Incident Response Operation. Ya. Nah, yang pertama adalah incident detection. Tadi saya sudah sempat singgung-singgung sedikit ya, itu bisa dua hal. Yang pertama by system, ya kita bisa menggunakan incident system atau prevention system atau mungkin sistem alert, ya. Misalnya tiba-tiba ada alert, ini CPU-nya tiba-tiba naik di server, tiba-tiba tidak wajar, tidak tidak seperti biasanya. Nah, itu eh, ada sistem monitoring yang bisa memberikan alert peringatan seperti itu ya. Kemudian bisa juga by report seperti yang tadi ya. User pakai aplikasi kok aneh ya aplikasinya nggak kayak biasanya, dilaporkan. Itu bisa. Itu termasuk dari incident detection. Kemudian incident notification ya. Buat form laporan. Nah, ini ada nggak form laporannya? Kemudian buat jalur pelaporannya. Boleh melalui sistem helpdesk, melalui email, mungkin melalui WhatsApp is oke, nggak ada masalah ya. Yang penting jalurnya tepat, tahu kepada siapa yang harus menerima laporan ini ya. Yang ketiga adalah eskalasi. Misalnya dalam waktu 1 jam ini nggak bisa diatasin karena mungkin butuh akses lebih tinggi, maka harus naik lagi ke siapa? Harus naik lagi ke siapa? Nah, begitu ya. Misalnya nih, saya network admin, ya, saya mendeteksi ada serangan dari IP tertentu, begitu. Ternyata IP-nya berasal dari server. Nah, berarti ada sesuatu di server itu yang bisa menyebabkan serangan ini. Nah, karena saya nggak banyak akses ke server, maka saya lapor dong kepada siapa? Apakah kepada tim server administrator ya, atau saya melapor kepada langsung head of IT departemen, atau saya harus melapor kepada presiden direktur, wah, pimpinan tertinggi perusahaan harus tahu masalah ini. Misal seperti itu. Ya, jadi itu harus dibuat secara detail. Selanjutnya, insiden triage. Nah, di sini diklasifikasikan ya berdasarkan dampaknya. Masih ingat ya CIA Bedrock ya, confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas dan apa yo, accounting ya. Oke, terus urgensinya ya. Urgensinya sepenting apa gitu. Misalnya kayak tadi kembali lagi kasusnya pintu ruang server nggak bisa dikunci ya. Nah, ini urgent apa enggak gitu. Oh, nggak masalah Pak.
Toh kita juga punya pintu ruangan yang bisa dikunci. Jadi yang bisa masuk ke ruangan tuh hanya orang-orang tertentu saja. Maka perbaikannya bisa minggu depan, misalnya seperti itu ya. Atau nggak bisa Pak, ini penting harus berdiri sekarang juga. Panggil orang untuk benerin kuncinya ruang server, bisa seperti itu ya. Kemudian filter false positive data ya. Misalkan tadi ya ada laporan, si user melaporkan aplikasinya kok jadi lambat ya, nggak kayak biasanya ya. Ternyata saat itu lagi apa namanya eh, waktu puncak, jadi lagi banyak akses servernya, sehingga servernya lagi menangani banyak proses sehingga agak agak lambat. Nah, itu bisa dianggap false positif. Jadi bukan insiden seperti itu ya. Kemudian dari apa klasifikasi tadi dianalisis, ya ini insiden ini penyebabnya apa? Kemudian mungkin pernah terjadi sebelumnya, ya. Ada pola yang sama nggak? Jika polanya sama, cari dokumentasinya. Pernah nggak ini terjadi sebelumnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ini akan lebih cepat dalam troubleshooting masalah itu, insiden itu, ya, daripada kita harus melakukan analisa dari awal lagi, begitu. Kalau nggak ada, ya nanti akan scan di dokumen. Ya, containment, eradication, and recovery. Containment itu kita apa namanya mengamankan, ya, bisa mengisolasi. Ya, kayak tadi ya, ini ada serangan dari IP tertentu. IP-nya diidentifikasi dari server, maka kita bisa isolasi servernya. Atau mungkin segmen jaringannya yang kita isolasi. Begitu. Kemudian kita identifikasi. Oh, ternyata di sana keinjek malware. Maka malwarenya dihapus dan lain sebagainya. Ya. Dan terakhir, recovery setelah dipastikan oke, dilakukan langkah-langkah pemulihan. Misalnya kayak tadi kasusnya BSI, maaf, kasusnya PDN di restore backupnya. Setelah itu dicek oke, baru di online-kan lagi. Ya. Nah, terakhir insiden reporting, ya kayak tadi ya. Oh ini masalah ini belum terjadi ditulis. Masalahnya apa? Deteksinya dari mana awalnya? Bagaimana cara menganalisanya? Bagaimana hasilnya dan bagaimana cara penanganannya? Seperti itu. Nanti ini akan mempermudah dan mempercepat penanganan insiden serupa di masa depan. Begitu ya. Jadi ketika ada insiden, coba dilihat dokumentasinya. Kalau ada, ikutin langkah-langkahnya. Misalnya langkah-langkahnya ini ternyata tidak tepat, nanti diupdate langkah-langkahnya. Oh, ternyata ini nggak berlaku untuk kasus yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, ada panduannya, ya, ada kitab sucinya untuk insiden respon. Jadi nggak ngawur. Tidak semuanya orang boleh melakukan insiden response, ya. Jadi kayak tadi ya, misalnya saya network admin, kemudian saya mengidentifikasi itu masalah ada di server, kemudian saya langsung masuk ke servernya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi masing-masing punya tanggung jawab. Ya. Nah, ini contoh kasusnya nih sekarang. Ditemukan malware di jaringan organisasi, ya, di jaringan perusahaan Anda. Ada malware-nya. Ya. Deteksinya dari mana? Ada IDS. Anda sudah memasang IDS, Intrusion Detection System. Mendeteksi ada traffic SMB. SMB ini untuk file sharing, printer sharing ya. Nah, ini pada beberapa versi awal itu memang dia ada celah keamanannya dan dia bisa digunakan untuk mengirimkan data ke IP tertentu. Ya kayak di DOS gitulah ya. Ya memang kecil sih datanya. Tapi kalau yang keinfeksi banyak, ya kan ceritanya jadi kayak Mirai Botnet kemarin. Begitu ya. Kemudian eh, ada staf yang mendeteksi, melaporkan ke Incident Response Team. Nah, ini siapa yang harus menerima laporan ini? Apakah setiap orang bisa menerima, ataukah harus kepada kepalanya, ya, kepala timnya, atau harus kepada siapa melaporkannya? Kemudian triage, ya, mengklasifikasikan serangan tersebut. Nah, wah, ini serangan SMB, ini mencurigakan, tapi trafficnya kecil sih, tapi ini nggak normal. Oke, kita klasifikasikan ini sebagai apa namanya serangan yang harus segera ditangani, begitu ya. Nah, ini dianalisa, oh ternyata dia ada malware-nya dan sebagainya, dia terinfeksi, dicari dari mana dia masuknya, apakah karena download, ataukah karena ada backdoor, atau karena macam-macam, ya begitu ya. Dianalisa, kemudian dilakukan isolasi network-nya, atau mungkin servernya, ya, perangkat sumbernya begitu, apa namanya, dicari,
kemudian dihapus malware-nya, diupdate firewall-nya, dan lain sebagainya, dilakukan perbaikan, baru dimasukkan lagi ke dalam network. Begitu ya. Dan dipantau. Apakah sudah aman? Oke, aman. Baru dibuat reporting-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi tim ini, incident response team ini posisinya sangat penting di perusahaan, tapi seringkali dia diabaikan karena dianggap sudah include dalam kerjaannya, tanggung jawabnya divisi IT. Nah, seperti itu ya. Padahal seharusnya enggak. Itu dia punya tim sendiri harusnya kalau perusahaannya profesional. Oke, sekarang ini standar yang lain, yaitu NIST SP861 tentang Computer Security Incident Handling Guide. Ya, jadi apa namanya? Ini ada lembaga yang lain, yang tadi kan ISO, yang sekarang namanya NIST. Ini intinya sama sih, preparation ya, membuat timnya, membuat aturannya, kemudian detection analysis, monitoringnya sama tadi ya, containment, reduction, and recovery sama juga, isolasi, pembersihan malware, kemudian diupdate, di restore, dan di lesson learn, dibuat dokumentasinya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah organisasi Anda seharusnya memiliki insiden respon. Nah, gitu ya. Jadi ini tugasnya apa? Untuk merespon cepat ketika terjadi insiden. Jadi insiden response team ini dia HP-nya harus on 24 jam, harus bisa dikontak 24 jam. Begitu. Jadi di sini nggak ada lembur, tapi mestinya dia gajinya gede. Tunjangannya gede gitu ya, karena nggak ada lembur. Begitu. Dan harus ditetapkan dalam aturan organisasi. Ada dokumentasinya. Ini loh orang-orangnya. Ada misalnya kalau di pemerintah itu ada SK-nya, surat keputusannya. Begitu. Menetapkan bahwa si A, si B, si C ini sebagai incident response team. Si A jabatannya apa? Oh, sebagai kepalanya. Si B sebagai apanya? Si C sebagai apanya? Gitu ya. Berisi staf lintas divisi dan tugasnya merespon cepat apabila terjadi insiden keamanan komputer, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Karena seringkali serangan-serangan itu terjadinya di luar kerja. Begitu ya. Nah, kemudian perusahaan harus memiliki aturan terkait keamanan komputer. Misalnya, oke, perusahaan kita menggunakan bekerjasama dengan Google misalnya, dan semua file harus ada di Google Drive. Tidak boleh ada file yang di lokal komputer yang ada di perusahaan, misalnya seperti itu. Kemudian tidak boleh share Google Drive ke akun di luar dari akun email perusahaan, atau tidak boleh mencolok flash disk ya ke port USB apa namanya komputer kantor, apapun alasannya. Tidak boleh melakukan instalasi aplikasi secara mandiri ya, harus orang IT. Tidak boleh menginstal aplikasi bajakan. Nah, itu harus ada aturannya jelas. Begitu. Kemudian harus memiliki infrastruktur keamanan komputer ya, kayak tadi ada firewall, ada IDS, Intrusion Detection System, ada IPS, Intrusion Prevention System, ada apa namanya eh, server-server yang fungsinya khusus, misalnya ada database server, ada application server, kemudian apa infrastruktur jaringannya juga harus dibedakan antara jaringan untuk pegawai dan untuk umum, misalnya menyediakan WiFi untuk umum. Nah, itu harus dibedakan dan sebagainya, ya. Dan ada loh standarnya ya. Anda boleh mau pakai ISO atau mau pakai ST. Terserah mau pakai yang mana. Intinya sih sama-sama aja ya. Ada beberapa poin tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.